Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto, what happened next gitu ya. Karena kita lihat Bitcoin memang sudah di area 43 ribuan gitu. Jadi memang secara sentimen it's udah lumayan positif, tapi mungkin teman-teman dari beberapa teman-teman melihat secara grafiknya gitu, kalau dilihat dari harganya Bitcoin lagi ada sedikit pelemahan. Jadi di video kali ini kita bahas juga setelah ini apa gitu, secara mungkin outlook dalam beberapa hari ke depan. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita aim untuk 250 likes gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk like-nya. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya ya. Nah, kalau kita lihat untuk market gitu ya, kita lihat Bitcoin di 43.000, Bitcoin ini mulai ada pelemahan. Lalu kalau kita lihat juga untuk altcoin, ini ada Ordi naik 23%, Helium naik 20%, BIM naik 8,1%. Oh, sebelum kita bahas lagi, ini BIM sempat kita bahas di video terakhir kita, yaitu adalah Crypto Gaming Deep Dive. Ini teman-teman kalau memang mau lihat crypto gaming rekomendasinya apa, ya cek di sini gitu. Kita ada strateginya juga. It's quite a big video juga. Lalu kita coba lihat untuk overall di sini market masih ada yang turun juga. Ini meme coin lagi koreksi, ini menarik gitu ya. Dan kita lihat Fear and Greed kita di 72 gitu ya. Jadi memang masih di fase greed. Dan di sini juga untuk equity market di 63 gitu. Nah, berhubung dengan ini sebenarnya besok itu juga ada NFP print gitu ya. Jadi secara makro besok itu mungkin akan ada pergerakan di NFP non farm payrolls. Jadi ini makro, nanti saya update-nya di Discord sama Telegram aja gitu ya. Tapi teman-teman bisa cek besok biasanya malam. Nah, kita kan langsung masuk aja ke dalam berita. Mungkin salah satu berita yang paling signifikan, yang mungkin besar gitu, itu adalah si Jamie Dimon. Siapa sih Jamie Dimon? Jamie Dimon adalah JP Morgan punya CEO. Pasti teman-teman tahu JP Morgan, one of the biggest bank di dunia gitu ya. Dan dia memang terkenal sebenarnya nggak terlalu support dengan Bitcoin. Dan bahkan dia bilang sebenarnya pada waktu dia di talk show nggak salah gitu ya, dimana dia membahas bahwa ya kalau misalnya dia bekerja di pemerintahan Amerika, dia akan coba untuk close down Bitcoin atau mungkin ban gitu ya. Kenapa? Karena Bitcoin sebenarnya kan nggak bisa di close gitu, jadi ya bakal open gitu. Tapi dia bilang dia bakal close it down kalau memang dia in charge of making laws, atau mungkin kalau misalnya dia bisa bikin peraturan, atau mungkin kalau dia di pemerintahan gitu ya. Alasan dia kenapa? Karena sebenarnya use case dari crypto menurut dia itu adalah untuk kriminal, drug traffickers, money laundering, tax avoidance, dan lain-lainnya. Jadi memang ini kan kriminal untuk mungkin narkoba atau money laundering, ataupun juga untuk biar nggak kena pajak, istilahnya seperti itu. Yes, ada sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin kripto pasti ada beberapa untuk hal ini, tapi juga ada sisi-sisi positifnya. Jadi kita bisa lihat dari secara teknologi lah gitu. Nah, kita mungkin masuk aja lebih dalam ke secara trading view atau mungkin trading datanya gitu ya. Di sini saya mau bahas bahwa dari exit pump di sini dia bahas bahwa longs are going to get wrecked soon. Ini memang sebelum market turun nih. Ini masih di 40.000. Sekarang kita lihat udah 43.200. Kenapa seperti itu? Ini teman-teman harus lihat juga. Ini adalah open interest yang mengalami kenaikan. OI gitu ya, kalau singkatannya open interest yang mengalami kenaikan. Tandanya sebenarnya open interest ini naik, ini berarti banyak orang yang menggunakan leverage long, buka posisi dan lain-lain, dan biasanya akan ke flush gitu ya. Ini secara short termnya aja gitu, dan memang ini terjadi flush, terjadi penurunan. Oke, ini cuma validate dia punya analisa gitu. Next up kita lihat juga dari sini, someone on Finex. Finex itu adalah Bitfinex. Saya sempat bahas mungkin di video ini kalau nggak salah ya. Dimana Bitfinex ini sebenarnya exchange-nya para paus, para whale yang punya posisi besar, yang secara dana mungkin mereka besar. Jadi itu retail, bukan retail juga sih. Jadi ya pemain-pemain besar lah gitu ya. Itu di Bitfinex. Dan di Bitfinex ini ada yang jual Bitcoin itu di harga 44.000 ya, di low time frame range. Dan dia di sell only mode, jadi istilahnya dia pasang order ya 44.000 jual, 44.000 jual, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang bisa dibilang adding sell pressure terhadap Bitcoin gitu. Makanya Bitcoin ada sedikit mengalami pelemahan. Oke. Next kita lihat juga dari sini.
Bitcoin total bid depth, atau ini mungkin orang-orang yang mau beli Bitcoin, ini ada at the lowest level in 2 weeks, di 2 minggu nih. Ini udah at the lowest level. Kenapa? Karena nih harganya udah mulai mengalami kenaikan. Orang-orang juga ya ada yang FOMO juga gitu ya. Tapi secara bid depth-nya kan ini banyakan orang-orang yang udah pasang order lama gitu ya. Ini udah diambil gitu untuk order belinya, istilahnya seperti itu. Jadi ya kita lihat cenderung memang mengalami pelemahan sendiri. Jadi ini yang terjadi di beberapa hari terakhir. Nah, kalau kita ngomong secara teknikalnya bagaimana? Ya jangan lupa disclaimer on and do your own research, kita coba deep dive gitu ya. Nah, secara teknikal mungkin kita ngomongin secara ini dulu ya, liquidation heat map-nya ya, Kalau kita lihat dari sini, sebenarnya next potential level gitu ya. Ini ada di kisaran 40. Sekarang Bitcoin di level berapa? Di 43.300. Oke, 43.300 di area ini nih. Ini makanya Bitcoin lagi sideways, lagi berusaha untuk bertahan lah, istilahnya seperti itu. Tapi sebenarnya most bit kalau kita dari sini ini di area bawah, di 42.500. Ya, di 42.500 ini teman-teman lihat. Makanya ini saya sempat ada bahas skenario ini juga di Telegram, di Discord gitu, bahwa mungkin possible Bitcoin retrace ke area ini 425-an, area 42.500, 42.300-an, pokoknya di area tersebut. Dan ini juga masih validate sebenarnya, walaupun dia turun. Ini kan teman-teman lihat, ini saya di time frame 30 menit gitu. Jadi ini benar-benar low time frame aja. Bitcoin konsolidasi di sini gitu ya. Mungkin ini dari beberapa jam gitu ya, consolidation. Terus dia mengalami penurunan. Istilahnya ini bisa dikatakan breakdown. Tapi jangan takut karena ini low time frame sekali. Karena kalau kita lihat di time frame 4 jam gitu, ya technically dia masih uptrend, masih naik gitu. Nah, kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri di area tersebut, nah ini bisa kita tarik garis misalnya ini untuk hanya sebagai rough target, which is memang di area kisaran 42.500-an juga gitu. Ini mungkin kita bisa naikkan sedikit. Ya ini confluence juga kalau kita tarik ke area ini di area atas ini nih, gitu. Dan biasanya mungkin wick candle seperti ini nih, yang ini teman-teman lihat dari sini, shadow candle ini biasanya keambil nih liquidity-nya, gitu. Jadi ini menjadi target kita untuk pullback untuk Bitcoin kisaran ya 1,6%. Jadi ini masih possible sekali. Dari sini kalau saya sendiri targetnya itu lebih karena mencari peluang untuk long lagi gitu ya, untuk mengambil potensi untuk Bitcoin mungkin bisa naik secara short term time frame ya gitu. Possible bounce di daerah tersebut gitu. Selama dia memang masih bisa hold time frame ininya, trendline ininya nih, trendline big trendline-nya. Sebenarnya dibilang big juga enggak, karena Bitcoin tuh naik terus gitu ya teman-teman. Jadi kita ngomongin trendline-nya, trendline besarnya sebenarnya di bawah sini. Ini yang kita bahas. Ini trendline besar dimana dia konsolidasi beberapa hari gitu ya. Nah tapi sekarang ini short term trendline-nya lah gitu, bisa kita katakan seperti itu. Kalau memang kita nggak mau lihat Bitcoin koreksi. Kenapa? Karena nanti saya kasih potensi berikutnya. Jadi ini benar-benar outlook yang teman-teman lihat beberapa target gitu ya. Nah, let's say ini sesuai dengan analisa kita, Bitcoin turun ke 42.500. Nextnya kenapa naik? Karena saya masih lihat ada potensi Bitcoin ini untuk menyentuh area 45 gitu. Ini kisaran mungkin 45,5 di daerah tersebut. Ini ada liquidity zone juga di daerah ini. Bisa dibilang ini juga ada. Ini kalau kita lihat dari 7 days-nya gitu ya, ini dari 7 harinya, ini kelihatan ini cukup strong di area 45.000. Jadi kalau kita lihat overall, kondisi overall sekarang untuk Bitcoin itu di area 45.000 ya gitu ya, 45.500-an, dan juga di area bawah 38.000 nih masih ada nih. Kenapa? Kalau kita ngomongin 38.000 itu let's say kita ke 4 jam. 38.000 tuh ini, teman-teman. Daerah dia di sini. Ini daerah 38.000. Makanya banyak orang yang menunggu aja, siapa tahu Bitcoin turun lagi. Which is ya ada yang bilang nggak possible dan lain-lain, tapi saya rasa sebenarnya penurunan seperti ini turun 11% pun technically masih bisa terjadi gitu ya, flush istilahnya. Oke. Sekarang kita ngomongin skenario. Jadi kalau kita lihat balik ke time frame, mungkin short time frame 1 jam kali ya. Nah, let's say Bitcoin hit bounce gitu ya, target kita mungkin di area tersebut 45.000 sampai 45.500. Jadi mungkin kita target di sini kisaran ini gitu ya.
Jadi saya target mungkin ini menjadi top targetnya, dan dari sini mungkin mencari look, kita akan mencari posisi untuk mengambil posisi short gitu. Intinya di sini gitu ya. Atau bisa juga sebenarnya dari rejection di time frame di area tersebut, tapi makanya ini kita harus tetap pantau gitu. Tapi saya rasa ya masih ada possibility sih untuk Bitcoin naik lagi, membentuk high yang baru gitu. Let's say di sini banyak orang yang mulai membuka posisi short gitu ya. Jadi pada saat dia naik ke atas, ya ini akan ke flash posisi-posisi di atas ini, stop lossnya gitu. Nah, next up yang kalau kita lihat lagi, kenapa kita masih lihat potensi Bitcoin ke bawah? Ini potensi mungkin dropnya agak cukup jauh, istilah mungkin ke area 39.000. Ini saya lihat ini ada di satu chart, itu adalah Bitcoin CME gap. Nah, ini di Bitcoin Futures CME gitu. Nah, ini dia kalau teman-teman perhatikan di time frame one day-nya. Nah, ini di Bitcoin CME ini ada gap. Ini gap antara area 40.200 sampai 39.600. Nah, biasanya gap ini ya biasa kalau teman-teman mungkin tahu market saham gitu, ini tend to be filled. Rata-rata sih harus bisa ada istilahnya harus tutup gap, istilah seperti itu. Nah, ini yang terjadi gitu. Nah, ini kita menunggu nih, apakah gap di bagian ini gitu ya bisa ke close atau enggak. Nanti kita gap. Nah, oke. Nah, ini menjadi mungkin potensi Bitcoin correction. Kalau ditanya koreksinya kemana, mungkin saya targetin ke daerah tersebut gitu. Jadi kalau kita lihat lagi kembali ke dalam outlook kita, istilahnya Bitcoin mungkin seperti ini ya, naik turun dulu gitu ya, mengambil liquidity di bagian atas, target 45.500, dan mungkin bisa possible pullback ke area tersebut 40 ribuan atau bahkan kisaran 39.000 gitu untuk closing gapnya sendiri. Nah, yang menarik apa? Yang menarik untuk saat ini sebenarnya bukan hanya di Bitcoin, tapi saya lihat altcoin mulai ada penguatan. Nah, ini makanya teman-teman bisa lirik beberapa altcoin nih yang mungkin telat gitu ya. Ini untuk trading short term aja. Karena teman-teman bisa lihat dari sini Bitcoin dominance mulai mengalami tendensi mengalami penurunan lagi nih. Ini secara short term ya. Gitu ya. Jadi ya mungkin Bitcoin konsolidasi atau Bitcoin turun, altcoin naik. Butuh bukti. Nah, ini teman-teman lihat ya. Teman-teman compare aja. Let's see, kalau ada yang bilang mau bukti. Ini teman-teman lihat Bitcoin mengalami penurunan ya dalam 2 jam terakhir gitu. Teman-teman lihat misalnya Solana. Yang terjadi Solana ini mulai ada penguatan gitu. Bahkan ini tadi sempat naik nih di sini. Ini lagi tendensinya beberapa jam terakhir ada penurunan. Tapi inilah, bahkan kita lihat Bitcoin dominance tadi tendensinya mulai mengalami penurunan. Oke, saya nggak bilang ini bakal altcoin seasons, tapi mungkin secara short term altcoin bisa lumayan performing, istilahnya seperti itu. Tapi kalau memang kita lihat secara outlook luasnya, outlook yang jauh lebih besar gitu ya, ya sebenarnya potensi saya masih target di area tersebut nih, di area kisaran 58%. At least untuk Bitcoin mungkin Bitcoin dominance untuk tes lagi mungkin ke area ini, maunya gitu ya. Ini mungkin terjadi, prediksi saya mungkin ya di kisaran kuartal 1 2024 gitu ya, terjadi seperti ini, hit baru nih abis halving altcoin mulai performing gitu. Performingnya benar-benar performing parabolic movement gitu ya. Jadi yang kita lihat secara short termnya memang ini altcoin lagi ada penurunan, tapi secara long termnya tetap ya Bitcoin dominance mungkin masih terus menerus nih selama Bitcoin ETF sama halving. Ini kan benar-benar Bitcoin naratif gitu ya. Oke. Nah, kita lihat juga total 3. Total 3 ini adalah total market cap crypto excluding Bitcoin dan juga Ethereum gitu. Jadi benar-benar ini purely altcoin aja nih, crypto selain mereka selain kedua crypto besar ini nih. Kalau teman-teman baru yang masuk crypto ya. Altcoin itu sebenarnya Ethereum termasuk altcoin istilahnya gitu ya. Jadi yang selain Bitcoin itu altcoin. Tapi kita kalau mau lihat benar-benar pure altcoin gitu ya, karena secara market cap kan mereka beda jauh. Ethereum 270, nextnya adalah Binance itu 34 gitu. Makanya ini benar-benar altcoin. Nah, total 3 ini udah mulai breakout gitu. Tapi saya rasa mungkin breakoutnya ini agak slow gitu ya. Mungkin naik tapi slow pace, baru nanti tiba-tiba parabolic movement seperti itu. I think that's it gitu ya. Kita bahas kondisi market saat ini. Semoga teman-teman mungkin ada perspektif juga. Mungkin kalau untuk melihat lagi grafik altcoin, saya ada bahas di Telegram juga dan di Discord possible. Mungkin kita lihat ya, seperti misalnya teman-teman FTM di sini.
walaupun Bitcoinnya turun, nih teman-teman bisa lihat FTM ini tendensinya udah mulai breakout dari parallel channelnya gitu. Jadi ada potensi sebenarnya dia menguat gitu ya. Matic juga seperti melakukan hal yang sama sebenarnya ya di daerah tersebut gitu. Jadi ini kita bisa perhatikan beberapa di mana altcoin tendensinya masih cukup kuat. Kenapa? Karena altcoinnya tuh waktu Bitcoin naik mereka nggak terlalu performing. Jadi ini mereka menunggu lah istilahnya switching trendnya. Jadi mungkin ini dulu ya dari saya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.